Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosefita Sari, NPM A10188006. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pendidikan di masa pandemi. Sebagaimana kita ketahui, dunia pendidikan mendapatkan imbas yang sangat besar juga akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka, secara mau tidak mau itu harus dilakukan secara daring dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah diberikan. Dengan adanya pandemi COVID ini, siswa dituntut untuk menguasai berbagai media pembelajaran yang disediakan dalam pembelajaran online ini, seperti menggunakan WA Group, menggunakan Google Meet, menggunakan Zoom, dan juga jika untuk mahasiswa itu misalnya menggunakan e-learning. Baiklah, materi pertama yang akan saya bahas yaitu tantangan dalam pembelajaran online. Yang pertama itu ada peran guru. Dalam pembelajaran online, guru dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan juga yang bisa membuat siswa mendapatkan ilmu dari pembelajaran online yang telah diberikan guru. Selain itu, guru juga dituntut menguasai berbagai macam teknologi yang semakin berkembang, seperti media-media pembelajaran yang baru. Guru harus menguasai secara terampil supaya bisa mengajarkan pengajarannya kepada siswa. Yang kedua itu ada peran peserta didik. Nah, dalam pembelajaran online ini, peserta didik dituntut untuk selalu mengikuti daring serta menyelesaikan tugas-tugas yang menumpuk dari guru. Mau tidak mau, dalam pembelajaran online ini, peserta didik juga sangat dituntut agar menguasai berbagai teknologi yang semakin berkembang, seperti media-media pembelajaran yang disediakan dalam pembelajaran online. Peserta didik juga dituntut untuk mencari atau menggali secara mandiri materi-materi yang sudah diberikan gurunya. Jadi, berbeda ketika pembelajaran tatap muka, siswa itu kurang leluasa. Jika dalam pembelajaran online ini, kemampuan yang dimiliki siswa itu terbatas dari penjelasan yang sudah diberikan guru dalam bentuk materi-materi pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran online, siswa itu dituntut belajar secara mandiri, menggali berbagai informasi dari berbagai sumber yang berhubungan dengan pembelajaran. Yang kedua itu ada peran orang tua. Dalam pembelajaran online yang dilaksanakan di rumah saja, otomatis orang tua memiliki peran yang sangat besar, seperti melatih kemandirian siswa. Orang tua juga harusnya mampu memonitoring anaknya. Jika itu anaknya siswa SD atau TK, dalam pembelajaran online, orang tua memiliki peran yang sangat penting, seperti misalnya dalam melatih kemandirian anaknya dengan cara melatih bangun pagi, membantu anak mengerjakan tugas, dan juga peran-peran lainnya. Materi yang kedua itu keuntungan dan kekurangan daring bagi siswa dalam masa pandemi ini. Yang pertama, jika dilihat dari kelebihannya, pembelajaran online ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, waktu dan tempatnya lebih efektif karena pembelajaran online bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh siswa itu di rumah. Jadi tentu saja siswa itu lebih dekat dengan keluarganya dan lebih efektif dilakukan jika pembelajaran itu di rumah. Yang kedua itu, siswa tidak hanya bergantung pada guru, tapi juga bisa belajar untuk melakukan riset sendiri melalui internet. Artinya siswa itu semakin aktif dalam mencari pembelajaran. Jadi dia tidak bergantung pada guru saja. Namun dengan semangatnya siswa itu lebih menggali sendiri seperti itu. Selanjutnya itu, pembelajaran online juga memberikan kelebihan, yakni otomatis siswa dilatih untuk lebih menguasai teknologi informasi yang terus berkembang. Dalam hal ini, yang dimaksud teknologi yang berkembang, misalnya itu media pembelajaran online seperti Zoom, Google Meet. Kalau untuk mahasiswa itu contohnya e-learning. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran pada siswa bahwa gawai bisa digunakan untuk hal-hal yang produktif
bukan hanya untuk main game dan juga bermain media sosial. Jadi kesadaran peserta didik untuk belajar itu semakin meningkat dengan dilakukannya daring. Kekurangan daring pada masa pandemi ini, yang pertama sulit untuk mengontrol mana siswa yang serius mengikuti pelajaran dan mana siswa yang tidak. Akibatnya guru sedikit sering salah penilaian kepada siswanya. Yang kedua, pembelajaran lebih banyak bersifat teoritis dan minim praktik. Jadi, jika mata pelajaran itu membutuhkan praktik, maka siswa itu kurang mendapat ilmu dari mata pelajaran yang diampuni. Yang ketiga, bagi mereka yang tinggal di lokasi yang infrastruktur komunikasinya masih kurang, tentu akan mengganggu. Misalnya kan kekurangan jaringan bagi siswa-siswa atau mahasiswa yang tinggal di desa, itu bisa mengganggu pembelajarannya karena belum tentu semua mahasiswa dan siswa itu tinggal di kota yang sinyalnya bagus seperti itu. Yang kelima, terlalu banyak distraksi yang bisa mengganggu konsentrasi belajar siswa. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan di masa pandemi ini sangat memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Namun tidak dapat dipungkiri terdapat pula kelebihan pembelajaran secara daring ini, seperti siswa itu lebih semangat, lebih menggali informasi materi pembelajarannya sendiri. Otomatis siswa dilatih untuk lebih menguasai teknologi yang berkembang. Jadi dalam pendidikan di masa pandemi ini itu tergantung pada siswanya sendiri. Jika siswanya memang berniat atau memang betul-betul ingin belajar, dia tidak akan tergantung hanya kepada guru saja. Namun materi yang diberikan guru dalam bentuk subbab itu bisa dicarinya sendiri, bisa menggali informasi sendiri, dan juga bisa menyelesaikan tugas-tugas sendiri tanpa terlalu banyak bertanya kepada guru. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.